Kalau rezeki mah rezeki aja. Dan ini bang, menurut gua konten ini asik bang. Yang gue sayangkan sama pemerintah ini, maksud gue? oh nggak bisa bang, nggak bisa. Itu kan nggak enak, nggak bisa. Gue sempat berantem sama Eja Gionino. Bak Wanta mah anjing malu banget, gue bangsat, masalah berat banget. Dulu casting gue naik mobil bak. Aquagalonnya mana bang? Ya bang, nanti gua WhatsApp totalnya jadi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini gue udah bareng salah satu artis sinetron, pemain lama men. Lama nggak syuting, lama nggak syuting. Jam terbangnya udah masuk tanya lagi. Thank you banget sebelumnya buat Rifki Balweel. Oke. Thank you Bang Fadil. Tepuk tangannya mana? Thank you banget. Siapa? Udah ngizinin gua ngacak-ngacak rumah lo. Enggak dong. Ngerepotin lo di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Ki soal ya perjalanan karir lo dari mulai awal banget lo ngerintis, segimana lo strugglingnya waktu lo pertama kali lah masuk merintis ke dunia ini gitu ya. Kalau gue merintis itu dari SD bang sebenarnya bang. Wow, umur berapa tuh Ki? SD tuh sekitar umur 10, 11, 12 gitu kayaknya. Okay. Nyokap yang ngajak lah, maksudnya nyokap yang ayo gitu. Kebetulan saudara juga ada pemain lama dulu namanya Ocha Malik. Ocha Malik, oke. Ocha Malik namanya. Jadi dia itu salah satu artis ibu-ibu yang terkenal pada zamannya waktu itu. Oke. Jadi gue diajak coba casting gitu kan. Oh iya, coba casting. Dapat callingan nih. Oke. Habis casting. Gua castingnya iklan Baygon. Hah? Syutingnya iklan McD. Jadi dari agensi dipanggil lah gitu. Syuting. Gue syuting di situ pertama kali ketemu sama Derby Romero. Okay. Derby Romero. Di situ krunya bule, sutradaranya bule. Wah, gokil nih syuting iklan kan di Cibubur. McD Cibubur baru jadi lah waktu itu dipakai syuting. Oh begini rasanya syuting iklan nih. Derby main abis gue syuting itu Derby main tuh yang petualangan Sherina. Oh, oke. Petualangan Sherina. Tahun berapa ya? Ya tahun 2000-an lah ya. 2000-an lah ya. Gua udah mulai syuting sinetron juga. FTV dulu zaman ada FTV anak-anak waktu itu. Gue pernah, tapi yang paling berkesan buat gue itu adalah awal-awal gue syuting itu dulu ada PH namanya Virgo. Virgo Putra Film atau Virgo Film gitu. Itu PH zaman dulu bang kalau bikin FTV nggak seperti sekarang gitu. Apa bedanya? Kalau sekarang kan FTV ya udah format lo TV gitu kan. Kalau FTV mereka bikin, dia berusaha ngejar ya ini layar lebar gitu, tapi tayang di TV gitu. Iya. Kalau FTV sekarang kan ya emang kebutuhan TV aja gitu TV ya. Kalau dulu emang bener-bener gitu. Gue berkesan karena gue jadi masa kecilnya Giri Iskak. Oke. Gue inget banget tuh. Judulnya pun gue masih inget. Judulnya Lukisan Kematian. Agak serem ya. Agak serem ya. Jadi si Gary itu tukang lukis. Dia kesel sama orang, dilukis, besokannya mati. Dilukis, besokannya mati. Gitu. Ini apa sih tentang spiritual apa? Tentang ceritanya gitu tentang dia punya something gitu, punya ada bawaan lah gitu. Strugglingnya itu adalah pas dulu tuh kalau sekarang kan zaman stripping sinetron. Yeah. Dulu gue stripping casting. Setiap hari casting. Casting dan ternyata gue tuh baru tahu gitu. Casting iklan lebih ke iklan ya. Lo udah dandan seganteng-gantengnya sama lo dandan segembel-gembelnya. Kalau rezeki mah rezeki aja. Iya. Gitu. Jadi gue pernah gitu pulang sekolah nggak mandi nggak apa langsung casting dapat aja gitu. Dan namanya iklan bang, kadang seminggu lu bisa dapat 1, kadang-kadang 6 bulan sekali, gitu setahun cuma 4 kali gitu. Akhirnya gue SMP syuting lah sinetron pertama kali diajak sama Nadia Vega. Oke. Ini kan rasanya butuh pemain baru gitu gue datang, itu di casting di lokasi syuting bang, bayangin, bukan di ruangan gitu. Hah? Iya, gue casting. Berapa orang tuh Ki yang di casting? 3 apa 4 gitu. Yang udah dipilih-pilih sama saudaranya terus suruh datang. Meja buat prasmanan. Jadi gue syuting di Rapi Film.
Itu dia syuting harus prasmanan. Maksudnya kalau makan harus prasmanan karena dia maksudnya kayaknya menjunjung tinggi rasa itu ya. Perut harus aman gitu. Jadi gue datang itu udah break makan udah selesai, makanan diiniin, gue disuruh ke atas bang. Actingnya di atas. Jadi siapa nih? Jadi siapa gitu gue bilang. Ya pokoknya jadi orang blow on kata dia gitu. Jadi orang blow on. Ada skripnya atau apa? Nggak ada. Skripnya belum jadi, skenario belum jadi. Oke. Cuman saudara bilang, gue mau lu jadi orang yang begini. Oke. Gue coba, ternyata dia suka sama mungkin bego beneran kali ya. Oke, bego beneran gitu. Akhirnya kepilih. Dari ini kan rasanya ya syuting FTV lagi gitu sampai sekarang lah bang gitu. Dan kemarin gue baru aja bikin pilot sama sutradara gue yang ini kan rasanya gitu. Aimanaf namanya. Aimanaf. Banyak lah pemain-pemain yang di build sama dia gitu, ya dari Nia Ramadhani, Alisa Subandono, Ricky Harun, banyak lah bang, banyak maksudnya hampir jadi semua lah pemain-pemain. Ada yang jadi aktor, aktris, ada yang jadi istri pejabat, ya banyak juga. Ya, jadi sebenarnya kalau pada saat lo udah sekali dapet gitu ya, sinetron itu udah berjalan gitu ya, lo dapet kesempatan, kemudian lo ada perasaan ini nggak sih? Ini kan bisa dapet, abis itu next project belum tentu lagi dapet. Betul. Nah itu apa yang lo biasanya? Itu yang gue sayangin gitu ya. Balik lagi dengan konten lo yang ini ya, maksudnya edukasi tentang segi lowongan kerja atau edukasi nyari kerjaan gitu ya. Kerjaan kayak gue ini kan honorer bang. Nah iya. Ya kan? Honorer. Nggak ada bedanya sama kuli proyek. Freelancer lain lah. Ya gue mau ini kuli proyek. Iya. Lu dapat proyek bangun rumah, sampai itu rumah selesai. Sama kayak gue, sama kayak misalnya kayak syuting film layar lebar gitu kan, sampai tuh film layar lebar beres dan honorer kan. Tapi yang gue sayangkan sama pemerintah ini, honorer itu tetap kena progresif. Pajak progresif. Tapi ada nominalnya dong. 15% bang. Maksud gue dengan penghasilan sekian baru kena sekian persen gitu kan. Tapi kan gue honorer, gue nggak tiap bulan gajian kan. Mereka kalau gue lagi syutingnya panjang, syuting panjang ya silakan lah gitu. Meskipun di Januari di nolin lagi ya, tapi akumulatif progresif juga gitu. Nah ya balik lagi kayak hari ini syuting, bulan depan gajian, bulan depannya lagi gajian, bulan depannya lagi kita nggak tahu. Nah, gitu. Itu makanya itu pinter-pinternya kalau dari segi menabung lah ya, dari segi menabung ya kita harus pinter-pinter mensiasati gitu. Kayak mungkin orang-orang kayak bisnismen gitu suka dengan namanya ngutang dan nyicil. Karena apa? Karena dia tahu apa yang harus dijual. Dia bisa jemput bola bang. Kalau gue nggak bisa jemput bola, ya kan? Harga gue jatuh dong. Betul. Gue harus nunggu umpan gitu. Ini menarik sih. Maksud gue, kenapa lo nganggep bahwa ketika lo yang jemput bola, harga lo jadi beda gitu maksud gue? Oh nggak bisa bang, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kayak gue nawarin gitu. Kecuali gini ya, caranya ya, maksudnya kayak misalnya gini, kalau kayak bisnismen, dia punya perusahaan PMP ada 4 misalnya. Dia berani nyicil mobil, berani nyicil rumah gitu kan. Gue nggak berani, gue bukan orang nyicil. Tapi lo bisa merata-ratakan, apa? Iya, tapi gue nggak mau jadi beban. Gue nggak mau jadi beban. Nah, gue ada gue beli. Kalau nggak ada, ya udah ntar dulu gitu. Dan kebetulan gitu istri pun juga ngerti, maksudnya kayak, kamu mau apa? Aku mau ini. Ya udah, ada nggak duitnya? Mungkin bini gue juga megang kan, kalau ada beli. Hitung-hitung maksudnya, kalau misalnya kira-kira perputaran uangnya nggak mencukupi, jangan dulu. Bilang gitu. Kecuali kalau udah aman, silakan beli gitu. Kalau kayak mereka berani jemput bola bang, bisnismen. Gue misalnya, gue bulan depan cicilan gue 20 juta, 30 juta misalnya gitu. Nggak mungkin dong kita kurus tabungan nggak mau. Mau misalnya kayak jemput bola. Balik lagi caranya bang, caranya ke orang tersebut gitu ya, misalnya kayak temen gue ya sutradara, produser apa segala macam. Gue syuting dong, kan nggak etis bang. Iya sih. Iya nggak? Kalau kayak pempek, lo ada cara jualan gitu. Beliin pempek gue dong gitu. Iya nggak? Kalau gue kan, syuting dong tempat lo, gitu kan nggak enak, nggak bisa. Lu butuh, kan gue nggak tahu dia ini butuh karakter gue atau enggak gitu. Jangan sampai dipaksain. Tapi untuk tahap awal itu kan perlu Ki. Ketika lu pertama kali misalnya lu dari casting.
Oke, tetap pada tahap itu ya, harus lewatin tahap itu dulu ya. Kalau sekarang kan, apalagi kalau buat sinetron, kalau film pasti ada screen test. Kalau sinetron ya udah eksklusif sama MNC Picture gitu. Ya udah dia tahu gue bisa main karakter ini, gue bisa main karakter ini, gue bisa main karakter ini. Oke. Nah gitu. Nah balik lagi nih, gimana cara maintainnya? Iya. Sebenarnya terlalu di atas juga ngeri bang. Yang gue lihat, yang gue lihat ya. Terlalu di atas itu mengerikan. Misalnya gini, dung naik lo. Maksudnya cepet naiknya gitu ya? Oke. Akselerasi lo terlalu keras nih. Iya. Meskipun dia juga nggak mau sebenarnya seperti itu. Nah, lu maintain di sini, ini susah. Tapi pas lu di sini, lu pasti dapat tawaran dari manapun. Lu pasti dapat tawaran dari A, B, C, D, E. Lu mau honor berapa nih? Gue kasih. Pasti kan gitu. Honor berapa? Lu isi nih, lu isi. Gua kasih lo honor lo per episode sekian. Tapi itu sebenarnya jebakan kalau menurut gue. Begitu lo dikasih, gue masih gini. Dan peran lo nggak bagus di situ, udah kelar bang. Oke. Sebenarnya jadi kalau di dunia ini sebenarnya kalau gue bilang ya, maintain stabilitas sebenarnya. Maintain stabilitas, caranya gimana dengan attitude. Oke. Ya lo bersungguh-sungguh dengan pekerjaan gitu kan, nggak boleh anggap enteng. Sampai semua aspek. Kalau gue ngelihat, kita nggak bisa sembarangan sih emang. Meskipun lu pemain gitu, semua orang butuh lu di lokasi gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau kita nggak ada PU itu pembantu umum ya, pembantu umum tuh bikin kopi, bikin apa. Kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain di lokasi bang. Iya. Sebenarnya itu kita sikap menghargai itu sih. Dengan kita ada sikap menghargai, pasti attitude kita juga pasti bisa terjaga lah gitu. Mudah-mudahan ya bang ya. Mudah-mudahan lah. Gue sih nggak pernah, maksudnya di dunia kayak gue gini nggak bisa nyari musuh bang memang. Semua harus teman. Karena memang setahu gue ya, industri ini memang cukup sempit dunianya. Maksudnya gini, once lo atau one day lo ketahuan bahwa ini orang attitude-nya nggak bagus, ini orang skill mah rata-rata lah ya, semua orang bersaing gitu. Tapi bang ketika yang acting lebih bagus daripada gue, yang ganteng banyak bang, yang cantik banyak bang. Tapi balik lagi, lu bisa ngejaga nggak gitu? Lu bisa nggak ngejaga gitu? Jadi kan bukan cuma 1-2 orang bang, yang akselerasinya habis itu singit kan? Ya kan, maksudnya ya kita harus maintain. Begitu lo sampai di atas memang susah itu dia tuh. Pas lo di atas, misalnya lo dari nol banget nih misalnya, ada namanya sindrom, ada apa segala macem gitu kan? Nggak semua orang bisa naklukin lah ya. Nggak semua orang lah gitu. Dan gue banyak belajar dari senior juga. Ya mereka cerita gitu, lo amanin, lo beli rumah, lo jangan lo kejar mobil. Gue dulu juga gini, banyak lah yang cerita Tengkurian, Mas Anjas, Primus segala macem. Gue banyak sama Tengkurian. Apa apa lo ngeliat kanan kiri lo beli mobil? Nah kebetulan rumah gue nih dibangunin sama Bang Tengkurian. Ini rumah gue, dibangunin sama dia. Maksudnya dia arsitekin ya. Lo rumah. Lu jangan lihat kanan kiri lo, wah mobil ini, mobil itu, mobil ini, mobil itu. Gue ngalamin. Further than that kata dia. Lu mau beli apa? Hampir gue beli tank kata dia. Tengkurian bang, pada zaman ini gila bang, gila. Lu ini, jangan sampai nanti lu habis beli ini, lu jualnya murah, gitu. Beli rumah. Itu juga. Nah, senior pun nggak bakal mau ngasih gue saran kalau attitude gue nggak bagus, bener nggak? Iya kan? Itulah yang penting itu attitude sih sebenarnya. Nah, balik lagi misalnya di sini kita mau sharing gimana sih caranya jadi artis gitu bang? Gimana sih cara jadi artis? Gimana sih caranya bisa dapat penghasilan dari entertain misalnya? Kalau gue bilang buat pertama-tama yang mulai dari nol, YouTube. Menurut gue. Sekarang malah generasinya ini ya. Menurut gue, YouTube. Tapi sebenarnya tolak ukur artis itu apa sih dikenal banyak orang gitu. Sebenarnya itu bukan artis, sebenarnya itu selebritis kali ya. Yang lo dikenal sama orang kayak, lo kenal si A nggak? Oh iya si A yang ini sama ini kan, yang ini sama ini kan. Oh iya dia terkenal di gosip. Jadi dikenal di gosip gitu. Nah lo sendiri pengennya dikenal sebagai apa? Artis sinetron, artis FTV kah, atau film, atau aktor aja cukup gitu misalnya? Kalau gue sih terserah orang mau kenal sebagai apa ya bang ya. Tapi kalau gue kepengennya
gue bukan cuman di aktor gitu, kepengennya gue. Oke. Gue juga pengen jadi pengusaha misalnya gitu, Oke. pengen. Cuman emang belum kepikiran usaha apa. Terus gue sekarang lagi coba produce series gitu, lagi coba-coba gimana sih caranya, dan ternyata memang pressure-nya tinggi juga kalau kita jadi produser kan. Oke. Di situ pun gue melek gitu, masih wah ternyata gini ya rasanya jadi produser ya. Jadi gue lebih menghargai pekerjaan aktor itu bang, maksudnya kayak gimana caranya gue bisa bikin produser gue tuh juga nyaman gitu. Gue juga pas gue jadi kemarin gue produce, untungnya pemain gue kan aman semua. Tapi kalau zaman-zaman gue syuting ngeliat teman-teman gue ada yang rese-rese kan, kasian juga produser gue ya gitu. Jadi mikir gitu, jadi tuh jadi kayak gue nggak boleh rese gitu. Ikutin, bantuin gitu. Ya kalau kita baik, insya Allah kan baliknya baik juga bang. Gitu sih. Oke, Ki, sorry flashback sebentar. Lu mulai banget berarti tadi dari SD. SD. Ada nggak sih lu rasa apa ya? Lo kehilangan momen masa kecil lo gitu ya, ketika lo harus kerja di saat umur segitu gitu ya? Sebenarnya iya. Oke. Sebenarnya iya, tapi gue nggak nyesel. Justru gue senang, maksudnya. Memang kayak gue pulang sekolah, temen-temen gue main basket gitu, gue nya syuting. Terus tuh gitu, pulang sekolah temen gue kemana, gue nya harus syuting. Tapi gue nggak nyesel karena gue bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini nih sama lo nih gitu bang, maksudnya. Ada sesuatu yang bisa gue syukurin. Sebenarnya memang itu pun juga itu keinginan lo dari kecil. Maksud gue ketika kan jadi pilot bang. Oke. Pilot ya. Terinspirasi dari siapa Ki? Nggak ada gitu. Keren gitu ya kalau keren ya gitu pilot. Cuman kata nyokap nggak bisa, kamu anak tunggal nggak boleh gitu. Resiko tinggi ya. Resiko tinggi gitu. Oke, nah. Tadi lu dari tadi nanya mulu, gue dong nanya baku hantam aja. Dimarahin gue. Enggak, bercanda ya, teman-temannya bercanda ini. Abang-abangan juga ini. Lanjut bang. Oke. Nah kalau misalnya tadi tuh, ya ini kan pasti banyak orang tua bahkan yang pengen mendirect anak-anaknya sekecil mungkin untuk jadi artis. Karena mereka berpikir manis-manisnya nih. Betul. Ya. Betul. Dan sekarang tuh harus hati-hati sih bang. Maksudnya buat teman-teman juga yang mau masuk ke dunia entertain, bukannya nakut-nakutin, tapi harus hati-hati kayak banyak penipuan bang. Contoh, maaf misalnya yang dari daerah ada si A katanya manajemen apa? Oh manajemen. Okay. Ya misalnya gitu. Yeah. Misalnya lo, lu mau syuting nggak? Lu masuk manajemen gue yuk gitu. Manajemen apa? Manajemen A, B gitu. Oke dong, mau dong gue syuting gitu. Mau syuting, oh yaudah nanti gue kabarin ya. Terus dikabarin, Dir, kalau lu mau masuk manajemen gue, lu bayar 20 juta, nanti lu syuting. Oke, belum apa-apa udah di store ya. Terus di Jakarta lu syuting, gue ini lu suruh syuting, tapi lu nggak bisa dibayar dulu. Misalnya gitu. Di Jakarta terlantar bang, dan bukan cuma 1-2 orang yang begitu. Itu dari semua umur kayak gitu nasibnya Ki? Iya. Yang dari 17 ke atas lebih ya kalau. Oke. Dan nggak menutup kemungkinan juga buat yang masih di antara orang tuanya juga masih banyak bang, banyak. Maksudnya dunia kayak gini nih manis tapi jahat. Keras ya. Keras. Maksud gue bahaya. Maksudnya jadi harus hati-hati buat teman-teman yang kepengen nyemplung ke dunia ini. Gue dukung supaya kreativitas di Indonesia, persinetronan, perfilman yang nggak gitu-gitu aja. Ya pasti kan ini kan siklus bang. Siklus dong, nggak cuman pemain, sutradara, produser, semua kan siklus. Yang muda-muda juga kan nanti kan. Tapi bahayanya itu, jangan mau dijanjiin, kita terbuai dengan janji-janjinya, beres. Masalahnya mereka nggak tahu Ki, link siapa yang harus mereka percaya. Oke, ini seru nih, ini serunya nih maksudnya. Di sini juga kan kita bisa share ya bang, gimana sih caranya lo mau jadi artis? Kalau menurut gua, yang tadi gua bilang, pertama buat ngetes kreativitas kita boleh di YouTube. Oke. Sebenarnya di YouTube. Dan kalau misalnya linknya kemana sih Ki gitu? Misalnya ada nanti yang pengen linknya kemana sih bang? Lu cuman ngobrol-ngobrol sama Rifki tapi Rifki nggak ngasih tahu linknya gitu. Jadi gini, link yang bisa dipercaya itu adalah perusahaan atau perusahaan yang production house ya, PH ya. Dan itu kan sekarang kita udah zaman Google ya. Kita bisa Google. Misalnya PH MNC Picture. Misalnya PH Cinemark misalnya.
screenplay, ada MK yang bikin yang nangis-nangis istri suka tersiksa tuh, yang di Indosiar, MK, Mega Kreasi namanya. Ada juga lu bisa ke Trans TV, lu bisa kemana pun. Sekarang udah zamannya Google. Jadi jangan mau dijanjiin sama orang, kecuali tanda tangan kontrak, kecuali tanda tangan nih. Oh yaudah, janji ya. Perjanjiannya kalau gua nggak syuting, lu balikin duit gue. Kan gitu. Harusnya kan bisa gitu. Jangan mau dijanjiin, lebih baik datang ke PH tersebut. Meskipun lo nggak tahu apa-apa, lo mending datang ke PH tersebut, datang ke MNC Picture, ngobrol aja mas Satpam. Pak, saya mau casting, gimana sih caranya? Pasti dikasih tahu. Pasti pasti kalau mau casting datangnya hari ini, jam sekian. Ketemunya siapa biasanya kalau casting tuh? Siapapun, karena yang mulai dari nol kita kan nggak tahu nih bang, mau ketemunya siapa. Datang dulu ke PH-nya, yang paling gampang ngobrol sama Satpam. Pak, gimana sih Pak caranya mau casting? Oh iya, gini caranya, datang ke sini casting. Tapi harus hati-hati juga, di dalam PH tersebut juga banyak oknum bang. Itu makanya balik lagi, jangan mau dikit-dikit minta duit, dikit-dikit nggak ada. Itu nggak ada sejarahnya dikit-dikit minta duit. Yang lo harus bayar dulu baru lo syuting, nggak ada. Kita syuting free lah ya. Ya kita syuting buat nyari duit, bukan buat kita. Mungkin ada juga kali orang yang pengen terkenal doang ya silakan gitu. Tapi kalau yang benar-benar mau nyari rezeki dari sini, nafkah dari sini ya nggak ada yang bayar. Semua itu birokrasinya free. Promo casting free. Kalau peran lo cocok dan rezeki ya pasti masuk. Kita nggak perlu bayar-bayar. Jadi gitu linknya bang kalau menurut gua. Datang langsung. Berarti indikator pertamanya adalah gratis, men. Kalau udah minta ada dana siluman di awal, bye-bye. Lo hati-hati ya. Hati-hati. Yang kedua Ki? Yang kedua itu adalah udah zaman Instagram. Kayak tadi kan, YouTube, Instagram, segala macam. Dan di situ pun admin-admin Instagram PH juga banyak. Jadi reputasi si company-nya bisa kita pegang dari situ lah ya. Setidaknya. Misalnya Cinemart, PH Cinemart atau apa, kan dia suka sharing tuh. Bisa kalian intip-intip MNC Picture, Cinemart, screenplay, bla bla bla. Lihat Instagram, pasti kadang-kadang dia suka open casting. Suka gitu, mendingan apalagi di daerah, datang ke Jakarta, adu nasib ya. Adu nasib, datang ke tempat-tempat begitu daripada harus bayar sekian ke Jakarta cuman casting doang tapi nggak syuting. Mendingan kita casting langsung bang. Dan itu sekarang banyak bang oknum itu. Zaman gua nggak ada. Zaman gua nggak ada. Makanya gua gemes banget gitu ngelihat. Nggak cuma 1-2 orang yang gue ketemu di lokasi curhatnya begitu bang. Iya bang, saya dulu ke Jakarta tahun lalu begini. Gimana? Iya saya suruh bayar 20 juta sekian. Kayaknya di Jakarta saya dijanjin saya masuk ke sinetron apa waktu itu disebutin sinetron yang lagi tayang. Saya katanya mau dimasukin sinetron itu bang, gini segala macam. Akhirnya dia terlantar, dia nggak ngapa, orangnya juga nggak bisa dihubungin segala macam. Dia mulai casting sendiri juga bang. Ketemu sama ekstra itu figuran ngelihat kayak gimana sih cara casting, gimana sih caranya casting gitu. Akhirnya kita berteman, attitude bagus, dikasih tahu, oh gini lu mau casting gini. Sekarang kalau lo nya juga ngehe di lokasi ya orang males juga. Males orang. Siapa lu sih gitu. Kecuali kalau kita humble sih yang pertama, humble. Dan sekarang juga yang gue seneng ya, banyak yang baru-baru nih humble kok. Humble maksudnya dia anaknya asik, humble, nggak karena dia sindrom terus gue jadi ini gitu. Enggak sih. Kapan lo ngerasa bahwa lo udah berada di titik yang relatif aman dalam tanda kutip ya? Di sinetron apa, di tahun berapa, dan mungkin lo atau usia lo lah pas lo ini kayak gue udah mulai relatif. Sebenarnya balik lagi, kalau kita sebagai karyawan ada jabatan titik aman bang. Ya benar. Kalau pemain ini kita nggak bisa nyaman sih. Itu yang diajarin sih maksudnya ke gue, kita nggak bisa nyaman maksudnya. Lo nggak bisa nyaman terus kecuali kalau lagi stripping. Pas lo stripping lo nyaman. Kenapa nyaman? Karena ya gue syuting nih. Kalau lo sebagai pemain, gue udahan, gue udah nggak mau main lagi, gue udah syuting film ini, itu nggak bisa. Itu kadang-kadang ada orang udah kena nyamannya dia jadi males-malesan dan dia jadi nggak bisa berkreativitas lebih dari yang sebelumnya.
Misalnya gini, lo main bang, lo main di film lo yang pertama misalnya, lo jadi tukang bajai. Film kedua, lo maunya lo jadi tukang bajai lagi. Iya, nyari aman deh. Itu nggak bisa. Lo harus coba jadi kang ojek online, jadi apa gitu maksud gue. Lo harus coba beberapa karakter, karena di situ ada tolak ukur seorang aktor kalau lo bisa memainkan semua peran. Lu bisa memainkan semua peran gitu. Nah, lu sendiri ngerasa lu unggul di mana, Ki? Peran apa yang lu ngerasa kayak ini mah gampang banget, ini gua banget gitu? Peran bego kali ya. Enggak, kalau gue sih kalau gue itu memang apa ya? Suka nggak mau sama yang sebelumnya, apalagi yang sebelumnya persis gitu. Oh, oke. Sebelumnya persis gitu, nggak mau sama, gue harus coba something new gitu. Dan dari postur badan pun, gue bukan emang orang nge-gym ya bang ya, gue bukan orang nge-gym karena gini, itu sebenarnya salah satu, kalau buat gue ya, opini gue, orang-orang pemain mah terserah ya, tapi opini gue, lu nge-gym, badan lo kotak-kotak, itu semua jebakan juga men buat lo, sebenarnya. Karena lo nggak bisa dapat peran gembel. Yes, ngerti nggak maksud gue? Iya. Ada beberapa peran buat di peran low ya, low middle misalnya, high gitu. Lu nggak bisa lu buat jadi peran low. Lu pernah nggak dapet peran yang sampai harus sedekil apapun yang maksud dan sampai ngerubah fisik lo lagi? Misalnya lu harus jadi kurus banget atau jadi gemuk banget? Pernah. Dan filmnya nggak tayang. Serius lo? Serius. Tapi kontrak jadi dong. Udah. Oke. Gue harus gendut, gue bahasa Jawa, gue pakai gigi palsu, pakai wig. Berapa minggu gue syuting? 3 minggu gue syuting. Oh iya, udah oke. Dan nggak tayang. Syuting 3 minggu gitu. Honor sih aman bang. Itu yang penting. Oke, Ki. Menurut lo ya, di selama lo menjalani karir lo sebagai artis itu, siapa sih orang yang paling berperan atau berkontribusi buat nyokap. lo? Oke, nyokap. Kenapa? Nyokap. Ya sampai sekarang pun nyokap tuh jimat buat gua, maksudnya. Lo setiap mau syuting apa lo nanya nggak ke nyokap? Iya juga, gua nanya juga ke nyokap, maksudnya minta restu apa segala macam. Karena biar gimana pun nyokap yang pertama-tama nyemplungin gua di sini, nemenin gua naik mobil bak bang, gua bang. Dulu casting gua naik mobil bak. Oke. Gua sama nyokap naik mobil bak. Nyokap gua kan jualan aqua galon, agen kan. Belum ada tuh mobil konvensional, belum ada. Maksudnya gua belum punya. Iya, oke. Tapi karena pekarangan rumah gua gede, rumah orang Belanda, sebelah nyokap bikin agen. Coca-Cola, teh botol, bla 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 lah gitu. Casting. Turun agak jauh, Bang. Kamu turun sini, Mama turunin sini aja, kamu jalan ke sana. Karena kan gak enak dong, lu turun di depan PH. Dari mobil bak. Iya. Aqua galonnya mana bang? Sebenarnya sih agak miris ya, cuman maksud gue itu jadi sesuatu yang miris tapi kenangan banget itu. Kenangan gitu buat gue, jadi kayak gue dulu perjuangan gue ini gini sama nyokap nih gitu. Sampai akhirnya ngumpulin duit, kebeli mobil. Udah pede lah turun dari PH mah. Meskipun waktu itu masih pakai Daihatsu Chery Classy, tau gak? Chery Classy. Anjir. Itu mobil pertama yang gue beli. Tahun berapa tuh gitu? 2000-an ya? Itu 2002 kayaknya. 2000. Lu udah bisa nyetir mobil tuh pada saat lu beli mobil itu? Pokoknya gue tuh bisa nyetir mobil waktu gue umur 14 tahun, waktu Arsenal juara. SIM lu apa belum bisa? Belum, tapi gue nembak. Jangan ditiru. Gue nembak. Oke. Akhirnya pas gue 17 tahun baru bikin SIM yang beneran. Maaf ya Pak Polisi. Akhirnya gue bikin SIM beneran pas gue udah 17 tahun, dapat KTP baru bikin SIM beneran gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin teman sesama artis yang bener-bener nempak lo, Ki, lu jangan gitu. Lu harus gini kalau acting. Yang bener-bener bikin lo anjir dia juga, ini orang keren ya gitu. Siapa yang bikin lo kayak gitu? Siapa ya? Karena sebenarnya gini, sorry.
atlet, musisi, mereka tuh pasti punya role model ya, punya orang panutan mereka lah. Gue pengen one day gue bisa jadi kayak mereka, atau at least gue mendekati lah gitu. Gue tuh dulu, gue nggak tahu ya ini emang keajaiban Allah ya. Gue nonton Anjasmara yang wah cantiknya, atau nggak lo yang rambutnya Ya. Terus gue tontonan gue juga si Yoyo. Korean. Yeah. Dan favorit gue Panji Manusia Milenium. Oke. Primus. Dan Primus. alhamdulillah gue dipertemukan di satu project sama mereka semua gitu. Gue ngeliat mereka gitu, ada Primus, Anjasmara, Tengku Rian, Vira Yuniar, Jihan Fahira, Krisna Mukti, model Sunlight, terus ada Bang Sultan Yorgi, ada Teddy Syah. Teddy Syah sih menurut gue, kalau menurut gue yang mau gue jadiin role model itu siapa? Teddy Syah. Karena? Itu orang unik maksud gue. Lo coba nonton deh. Lo coba nonton dia. Terus lo coba googling sinetron apa dia sebelumnya. Itu jauh banget beda. Oke. Itu juga, gue juga di sinetron itu karena gue banyak ngobrol dan kebetulan Teddy Syah jadi bokap waktu itu. Banyak ngobrol kan. Ya sedikit banyak gue diajarin lah sama maksudnya. Gini loh caranya kita, tapi secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung, tapi gue ngelihat dan mencerna. Oke, gue suka ini nih. Ini sialan nih orang, ini keren, ini orang keren. Ini orang keren. Dan dia bilang, gue bilang kan Mas, gue tahu kualitas acting dia keren banget Bang. Kualitas dia keren banget. Gue bilang Mas Ted, Mas kenapa kok Mas Ted nggak mau main film? Gue bilang gitu. Gue tahu actingnya sama pemain-pemain film sih nggak kalah, maksud gue di malah lebih ya menurut gue, keren banget. Nggak gini Ki, kata dia, kalau emang lu besar di sinetron, ya udah lu besar di sinetron, lo nggak usah coba-coba hal baru yang menurut lo nanti bakal ngerugiin lu. Lu sekarang di sinetron, gue di sinetron, gue mau main film. Ya sekarang kalau gue mau main film, orang-orang sekarang dia main sinetron. Gue harus break dulu berapa lama. Udah lu syuting sinetron, tapi lo kasih yang terbaik. Lo kasih yang terbaik di sinetron itu. Jangan lo anggap sinetron itu sembarangan gitu. Karena banyak kan sinetron. Gitu loh. Coba pemain film suruh syuting sinetron kalau nggak garuk-garuk pala. Oke. Garuk-garuk pala pemain film nih. Suruh syuting sinetron, ngelihat skenario. Wah, karakter gue berubah, gue nggak mau nih. Idealis dong. Aktor. Maksud lu berubah beda dari awal yang di... Dia syuting episode 1. Over, Dia tuh karakternya kayak orang yang pemalas, orang yang happy-happy aja. Ternyata di episode 2 dia orang yang jadi rajin. Pemain film tuh nggak terima. Kok begini? Kenapa? Alasannya apa nih? Dia pasti nanya dulu. Motivasinya apa gue begini? Pasti kan gitu. Kalau gua atlet sinetron, apa ya udah syuting yuk syuting. Apa ini? Abang maunya begini bang? Iya bang. Gue baca skenario A B C. Lu pemain juga nih bang. Lu baca skenario B C A. Tapi si saudara baca BAC. Gua nggak mau kita ngikutin sutradara. BAC. Dia BAC. Kan kalau pemain film dia reading bang. Kalau kita kan nggak bisa. Ya nggak bisa dong, ini kan gini. Di lokasi udah nggak sempet bang. Udah nggak sempet. Kasian orang megangin lampu gini. Gembel lo diskusi lagi lo. Udah syuting lagi gitu dalam hati dia. Karena gue gedenya tumbuh gue dewasa itu sama kru. Berarti sebenarnya sinetron ini sesuatu yang mendadak ya Ki? Bikin maksudnya butuh mental juga. Dan bisa ngancurin ego. Lo harus ngancurin ego di situ. Lo nggak bisa bawa ego gitu. Oh nggak bisa, gue tuh mau karakter gini, nggak bisa. Nggak ada waktu. Sutradara bilang lo koprol ya lo koprol. itu maksudnya banyak sekarang yang suka lupa. Karena saat gue jadi sutradara, gue juga mau pemain gue ngikutin, gue suruh koprol gitu. Banyak sekarang yang ngapain koprol, orang gue nggak perlu koprol nih, scene ini kan gue nggak perlu koprol gitu. Tapi kan kacamata sutradara itulah yang kita harus wujudin gitu. Dia yang ngelihat gitu, dia wayangnya, dia pemain wayangnya gitu. Kita kan tinggal nurut aja apa kata dia. Oke. Ini buat mudah-mudahan bisa buat masukan teman-teman juga. Jadi tahapan lo dari awal, gue penasaran beneran deh. Jadi seorang artis itu ya, lo dapat callingan nih misalnya, halo password gitu ya, nama siapa? Jari-jari.
Itu berapa lama proses sampai bener-bener lu kayak tadi lu bilang lu harus baca lu tertarik atau enggak, itu kan masih jadi 50-50 kan? Lu dapet offer belum tentu lu terima semua kan? Lu pasti seleksi dulu dong. Ya tergantung genrenya. Oke. Tergantung genrenya gitu. Mas gue, nah berarti tahapan dari lu pertama kali dikontak, kemudian lu akhirnya menerima itu sampai dengan apakah lu ikut sampai proses editingnya? Misalnya lu in charge dengan gue kayaknya Nggak sampai. Oke. Nggak sampai. Kecuali produksiku sendiri ya. Kalau lu pemain nih bang, gue calling. Misalnya lu udah pemain ada namanya misalnya gitu. Dia tanggal sekian sampai tanggal sekian kosong nggak? Oke. Oh kosong. Oh yaudah. Bentar ya. Ntar gue ajuin sama orang buat nego budget. Oke. Gitu. Tapi kan kalau gue udah eksklusif sekarang, budget gue ya udah dia udah tahu segitu. Dia nelfon gue standby. Jadi gue syuting, maksudnya eksklusif itu gue cuma syuting sama MNC Picture buat sinetron gitu. Oke. Misalnya kayak pemain yang nggak terikat kontrak eksklusif misalnya. Deal, lu tanggal sekian kosong nggak? Kosong. Oh iya bentar gue telepon ini ya. Dari yang telepon. Bang, tanggal sekian aman ya? Aman. Budget segini bang, masuk nggak? Wah nggak bisa, naikin dikit dong. Oh iya deh bang, bisa, aman. Berarti udah deal tuh, lu udah di lock tanggal itu. Oke. Tanggal 1 misalnya. Berarti timeline-nya dulu nih di lock ya. Oke. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Nanti kalau sinetron biasanya ya paling dari 2 hari sebelumnya baru dikabarin. Ini skenarionya. 2 hari sebelumnya? Iya 2 hari sebelumnya, maksudnya ini 2 hari sebelumnya di share nih lokasi syutingnya. Ini skenarionya, lo jadi siapa, kostum lo seperti apa, di share di situ. Oke. Gitu. Langsung udah syuting sekitar 2 minggu habis syuting, 3 minggu habis syuting, honor lo ditransfer. Oke. Udah. Cepet juga ya berarti. Oke. Maksud gue gini, skrip itu apa sih bentuknya? Gue nggak pernah lihat sama sekali. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak kebayang gitu. Skrip apa ya? Skrip itu skenario. Skenario yang bentuknya kayak A4 ya namanya ya. A4 kegedean nggak sih? Kertas tempat ya? Iya, kertas HPS gitu aja. Itu sekian lembar, 60 lembar. Itu kan buat rame-rame kan? Maksud gue, iya buat rame-rame, tapi kan itu buat peran lo doang? Dia nggak dibagiin satu-satu. Dibagiin satu-satu. Oke. Kalau lo rajin, peran lo stabiloin. Iya, itu peran itu. Iya, gitu. Jadi, dibagiin, ntar lo baca. Akhirannya, kadang ada reading sehari sebelum syuting. Jadi sehari doang bang. Reading juga cuma buat foto-foto doang. Maksudnya, ada misalnya reading, misalnya kayak gue kemarin dapat judul baru. Judulnya Katropolis judulnya. Reading, baca sebentar, baca bareng-bareng kita. Exterior night, scene 1, si ini lagi jalan ke sini ke Sandung, ini mukanya masuk got misalnya gitu, ya. Kita baca aja, baca dialog. Terus ada dialog gue misalnya, aduh sakit misalnya gitu. Terus di bawahnya ada Fadil misalnya gitu. Lagian lo jalan nggak ngeliat sih, terus lo harus bacain itu pas kita reading. Di lokasi lo harus bawa skrip lo, itu senjata lo. Ini ibarat laptop lo nih, lo nyari di sini nih. Lo nyampe ke set, lo udah harus hafal. Dan itu kan ada kata-katanya dari pemain lo yang lain juga dong? Ada. Nah, berarti mau nggak mau lo juga harus ngafalin punya mereka dong? Bukan ngafalin, paling nggak lo tahu lah mereka akan bahasa apa dan gua kapan masuknya? Iya, lo nggak bisa tapi lo nggak bisa cuma nunggu queue terus lo ngapain, nggak bisa. Kalau gue ya, buat gue ya. Dan gue kalau ketemu pemain-pemain yang masih muda gitu, gue tahu dia punya kualitas bagus, tapi dia selalu nungguin queue gitu. Kapan gue masuk dialog, Queue-nya dari siapa biasanya? Misalnya gini, di skenario Fadil duluan ngomong, Ki lo mau kemana? Line keduanya gue, Rifki dialog, gue mau ke situ Dil. Line ketiganya lo dialog lagi, gue ikut dong, gitu. Lo kan mau ngomong gue ikut dong, nungguin gue dialog kan? Itu kalau lo nungguin gue dialog doang, lo kosong pak, nggak bisa. Lo harus ngerasain. Lo harus ngerasain. Karena lo kadang sendirian juga ya, sebenarnya seolah-olah lo kayak ada tandemnya di depan ya. Iya. Jumping itu namanya. Iya. Nah tapi kalau kita balik lagi ke situ, lo nggak boleh nungguin queue, lo harus ngerasain. Detiknya gitu lo rasain gitu. Kira-kira orang jawab berapa lama? Lo liatin aja orang ngomong gitu. Lo liatin orang ngomong, terus juga ke bawah ekspresinya. Apalagi ketemu pemain yang udah bisa main gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak bisa main pun, lo nya udah bisa main, ya sharing lah. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma nungguin,
oh itu dialog gue, itu gue harus dialog. Kadang-kadang skip. Lo harus rasain, lo harus into it gitu. Ya didalemin lah ya. Lo harus berasa, ya itu bang kejadian. Kalau lo berusaha ngebohongin, maksudnya lo ngebohong nih. Kalau gue sih tahu pemain yang ngebohong, gue tahu. Kenapa? Pemain yang berakting berusaha ngebohong. Berbohong maksudnya dalam arti apa nih? Dia nge-acting gitu. Dia berusaha acting, maksudnya. Ngerti kan? Yeah. Dia acting, maksudnya. Dia acting marah. Gue tau dia bohong gitu. Maksudnya dia bohongan. Dia bohongan gitu. Dibuat-buat lah ya. Dan itu di kamera pasti kalau orang yang tahu pasti berasa. Dia dibuat-buat lah gitu. Oke. Nggak bisa. Lo emang harus beneran marah. Lo kesel sama orang, lo beneran kesel. Lo geli sama orang, lo beneran geli. Lo suka sama orang, lo beneran suka gitu. Oke. Tapi di adegan pas action ya. Kan kadang-kadang banyak yang baper. Iya. Maksudnya kalau gue sih emang udah banyak main sama pemain juga yang oke yang pinter-pinter gitu ya. Kita pada saat itu kita into gitu. Pada saat itu ya kan kita ketawa-tawa gitu. Nah sebenarnya ini kan juga ya artis kan manusia ya mas gue. Lu pasti ada momen dimana lu lagi bad mood, lu lagi apa ya, lu punya masalah pribadi lah. Kemudian lu dituntut hari ini scene happy ya, lu harus tawa sekencang-kencangnya, lu harus apapun gitu. Nah ini nih ada seru nih bang, cerita bang. Gue sempat berantem sama Eza Gionino. Oke. Eza Gionino. Jadi gue syuting Aku Bukan Ustadz judulnya. Syuting sama Eza Gionino. Episode 1 gue udah di set, Eza kok mana ya? Kok nggak ada ya Eza ya? Lama gue nungguin setengah jam, ntar datang telat. Sampai suatu hari Jumat, gue inget banget, siangnya itu gue harus ada promo bareng Eza di Cilengsi, promo sinetron. Gue padahal udah datang jam 7 apa jam 8 gitu. Eza rumah di Cibubur juga. Kok nggak dateng nih, kemana nih orang? Tahu manajernya bilang Eza bisa datang habis sholat Jumat. Wah, bete banget gue. Ketemu di backstage. Dia bilang, Ki sorry ya Ki, lu nggak tahu masa, nggak, lu nggak ngargain gue bilang Ja, gue pemain nungguin Ja, Ki sorry Ki, nggak Ja, lu nggak asik lo, gue bilang, maksud gue lu nggak asik. Sampai akhirannya, ya tunggu, lu tadi marah nggak sama gue karena gue datengin lama banget tadi? Oh, enggak, bukan itu, kan gue di rumah, bukan di lokasi, gue main PS nungguin lu. Ketemu di stage ya kita happy. Kita bisa profesional. Pas nyampe ke lokasi ya gue masih nggak bisa asik lah sama Eza. Sampai akhirnya Eza bilang, Ki lu masih marah sama gue? Enggak, santai. Enggak, lu masih marah lo sama gue. Kenapa sih? Dia bilang gitu. Sorry Ki, gue lagi ada masalah, kata dia. Gue bilang, Ja, nggak bisa Ja. Gue bilang, lu punya masalah, gue punya masalah. PU yang bikinin kita kopi punya masalah. Tapi itu nggak bisa jadi alasan, gue bilang. Tuh PU lagi berantem sama istrinya, lagi berantem, ada masalah apa keluarganya. Nggak ada alasan dia bikin kopi jadi nggak enak, gue bilang. Begitu juga kita, Ja. Gue ada masalah, lu juga ada masalah. Tapi di lokasi kita tetap harus happy. Nggak bisa kita kasih negatif, aura negatif gitu ke orang-orang, gue bilang. Dan di momen itulah gue thanksin setengah mati sama Eza. Besokannya 2 hari Eza senyum. Itu Eza, maksudnya gue jadi akrab sama Eza ya, maksudnya. Gue salut sih sama Eza, maksudnya. Lu top Ja. Lo keren. Mungkin orang-orang anggap Eza ngeliat mukanya, wah songong nih Eza. Enggak pak, Eza tuh top banget kalau menurut gua. Dia datang ke lokasi, senyum-senyum. Gue diamin, ya gue masih kesel sama dia. Diamin, terus besokannya bang, pagi gue mau berangkat, gue ngeliat di infotainment, dia ada masalah sama nyokapnya. Dia ada masalah sama nyokapnya. Dan gue bilang anjing malu banget, gue bangsat, masalah berat banget nih, gue bilang maksud gue. Gue jadi aja juga nggak mau datang ke lokasi gitu maksud gue. Anjing. Tapi di lokasi dia senyum-senyum bang. Gue datang dia senyum-senyum, happy gitu. Ya, dia kan ngerokok. Gue kan udah nggak ngerokok. Bagian sebatang. Gue asik, gue ngeliat lo, gue bilang sekarang nih. Ya kan lo bilang, apapun masalahnya, kena ya di dia. Apapun masalahnya, kita harus happy dong. Kan lo ngomong kata, Ja, sorry Ja, gue nggak tahu masalahnya. Santai bro, gue bilang. Gue lebih happy di sini kata dia. Thank you Eki.
Oke. Sampai dari titik itu gue akar sama Eja, gue bilang. Dan gue tahu ini anak mentalnya gila, ini anak mentalnya. Gue kalau berada di sepatu dia mungkin gue nggak kuat, tapi dia kuat. Dan gue acungin 4 jempol, atau lagi 5 jempol deh buat lo. Eja Gionino oke lo, gue bilang. Dan alhamdulillah sekarang gue ngelihat dia syuting sinetron ya, perannya bagus segala macam. Mudah-mudahan rezeki terus di situ ya Jae, mudah-mudahan aja rezeki terus di situ. YouTube-nya juga jalan bang, mancing di cerita-cerita. Ki YouTube gue jalan nih mancing, asik loh, gue bilang emang suka mancing kan. Ya dari situ kalau yang balik lagi kita bad mood nggak boleh. Manajer Eja aja ngomong sama gue, Mas makasih ya ngingetin Eja terus kata dia. Iya mbak, gue bilang iya mbak, gue bilang. Akhirnya dari situ lah gue akar sama Eja, dan gue bisa tahu. Gue thanksin sih sama Eja maksudnya. Ternyata. Gue nggak tahu masalahnya segini, gue bilang ternyata dia anaknya asik banget sih Eja. Tapi sekarang masih suka ya telepon-teleponan, Ki di mana gitu. Tapi sekarang lagi syuting kan, jadi ada rencana mau bikin Aku Bukan Ustadz yang ketiga, kayaknya nggak bisa karena dia lagi syuting di SCTV. Mudah-mudahan lanjut terus deh Ja, rezeki Ja. Amin. Oke, Ki, last question. Yes. Sepatah dua patah kata lah buat teman-teman di rumah yang mau jadi masuk dunia entertainment seperti ya. Ya mudah-mudahan kalau emang ada yang mau masuk ke dunia entertain, kalau bisa itu hindarin oknum-oknum yang mengada-ngada bilang bayar dulu harus syuting. Itu nggak ada. Jadi kalau kalian memang kepengen banget jadi artis, bisa sekolah acting. Di YouTube juga banyak cara ngajarin acting, cara membedah skenario, dan langsung datang ke tempat-tempat PH. Meskipun PH itu nggak langsung bisa open casting, tapi kan jadi kita tahu jadwalnya hari ini tanggal sekian, jam sekian. Jangan mau dibohongin. Dan jangan lupa kalau nanti udah jadi pemain yang hebat, jaga attitude. Itu aja. Mudah-mudahan barokah. Amin. Dan sukses terus buat teman-teman yang nonton. Semoga ada manfaatnya yang dikasih sama Bang Fadil dan juga gua. Dan ini bang, menurut gua konten ini asik bang. Konten ini asik, bukan cuma interview tapi ada sharing. Biasanya kan orang cuma nonton kayak, oh dia sukses, oh dia ini. Maksudnya gue juga kalau nonton, gue nggak butuh itu, gue butuh gimana caranya supaya jadi lo. Ya betul. Iya. Jadi menurut gue mudah-mudahan barokah bang. Amin. channel lo ini mudah-mudahan, dan bukan cuma artis doang ya bang, nanti lo mau kemana-mana dari lagi semua ya? Profesi insya Allah. Mati ya, Cong? Udah exhausted dia. Oh, oke. Apa tadi bang kita ngomongin apa ya? Buat ya mudah-mudahan konten lo nih mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak supaya bisa ngebuka mata orang nyari duit di Jakarta bisa dari mana aja. Ya. Di Indonesia nyari duit bisa di mana aja. Yang penting skill, attitude jangan dilupain sih. Oke. Sukses deh buat abang. Oke, thank you banget Ki. Sampai ketemu lagi. Siap. Thank you buat Bibi ya. Thank you. Sama buat nyokap udah diizinin. Gila lo, gue udah kesini nggak bawa apa-apa men. Gue dikasih fasilitas tempat, dibantuin kamera. Ya bang, nanti gua WhatsApp totalnya jadi berapa? Ada belakang. Terus ya bang, pokoknya sukses terus. Thank you Ki. Niat baik, insya Allah dilancarkan Allah. Amin. Oke, teman-teman jangan lupa nonton dan klik like, share, dan subscribe. Oh, kalau ada yang mau komen, ada yang mau nanya-nanya sama abang kita, Bang Rizky. Kalau ada yang mau tanya lagi bang, besok-besok coba kulik profesi ini langsung. Betul ya. Kita akan bahas seputar profesi, bagaimana mereka strugglingnya di dunia itu, bagaimana mereka akhirnya bisa grow, bisa jadi sukses di titik tertingginya mereka saat ini. Oke? Thank you teman-teman semua. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Dah? Setengah mati editor ya. Makanya kita basket.